Saya perwakilan dari pihak PDD Himatika Universitas Muhammadiyah Semarang, yaitu mengambil judul pengolahan buah jambu biji merah menjadi produk bernilai ekonomis bagi masyarakat desa. Selanjutnya yaitu ada struktur tim. Di sini ada dosen pendamping kami, yaitu Ibu Fenisa Jenowarsari, SPD MPD. Dan di sini yaitu ketua pelaksananya saya sendiri, Umi Zayana. Dan di sini ada nama anggota yang dikasih masalah. Yang pertama, banyaknya masyarakat yang berpotensi sebagai petani jambu biji merah, jual jambu biji merah rendah. Di mana di sana karena banyaknya petani jambu biji merah, maka nilai jual jambu biji merah sendiri di Desa Nganggosari sangat rendah. Bahkan dijual dengan harga 200 perak. Selanjutnya yaitu belum ada inovasi pengolahan dan pemanfaatan jambu biji merah AP2D ini. Yang selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat Desa Nganggosari dalam hal pengemasan, packing, dan pemasaran. Nah, di sini dari desanya sendiri kurang terkait pemahaman mengenai pengemasan dan pemasaran. Karena di sana dari Desa Nganggosari sendiri kurang paham mengenai pemasaran terkait media. Selanjutnya di sini ada belum adanya pembentukan kelompok usaha olahan jambu biji merah. Nah, selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu terwujudnya olahan baru dari pemanfaatan jambu biji merah. Yang kedua yaitu nilai jual produk dari penjualan jambu biji merah itu semakin meningkat. Yang ketiga yaitu terbentuknya kelompok baru yang mengembangkan usaha jambu biji merah. Ya, selanjutnya yaitu metode. Yang pertama pembuat cemilan kerupuk jambu biji merah dengan variasi beberapa rasa dan teruji kandungannya. Kami sebut produknya yaitu jamcuk. Kenapa jamcuk? Yaitu kita namakan itu singkatan dari jambu pucuk. Kenapa disebut jambu pucuk? Karena tempatnya itu sangat di pucuk, karena di situ juga perbatasan antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Temanggung. Nah, kenapa juga kami namakan jamcuk? Karena mungkin dari teman-teman yang lainnya kayak penasaran, kenapa dinamakan jamcuk? Nah, mungkin dari teman-teman atau mungkin dari masyarakat Kendal maupun dari Indonesia sendiri kayak penasaran. Jadi dari mereka siap kayak beli karena dari sifat penasaran tersebut. Selanjutnya yaitu kami berencana membuat koperasi dengan jamcuk sebagai produk utama dan penjualan secara online. Selain itu warga seperti menitipkan hasil lain jika ada dipasarkan bersama-sama. Nah, di sini kita mengutamakan produk penjualan secara online karena di zaman sekarang itu tuh malah kebanyakan penjualan tuh menggunakan keseluruhan tuh seperti online. Selanjutnya yaitu tingkat keberhasilan metodenya. Yang pertama, metode pencapaian tujuan yaitu workshop dan pembuatan kerupuk bersama warga berjalan 95%. Kami memiliki variasi original, pedas, barbecue. Selanjutnya yaitu indikator keberhasilan berjalan 80% untuk mencapai semua tujuan dari produk dan persiapan peluncuran usaha home industry. Yang ketiga yaitu untuk keluaran wajib dan keluaran tambahan yang dapat dicapai. Yang pertama produk kerupuk jambu bijinya. Yang kedua yaitu terbentuknya home industry. Yang ketiga mekanisme pembuatan kerupuk jambu merah pada anggota kelompok tani jambu merah terlaksana dengan baik. Selanjutnya yaitu media pemasaran agar petani jambu merah dapat menjual secara mandiri hasil panen jambu merah secara luas. Yang ketiga yaitu poster promosi penjualan kerupuk jambu biji merah. Keberhasilan dari luaran ini sebagai salah satu metode pembantu pencapaian tujuan diperkirakan pencapaian 90%. Selanjutnya yaitu tingkatan pencapaian indikator. Untuk pencapaian indikatornya itu terpenuhi 80%. Yang pertama yaitu adanya produk olahan baru
dari buah jambu biji merah. Yang kedua ada variasi rasa dari produk olahan baru. Nah, ini ada dokumentasi pembuatan kerupuknya. Yang pertama ini udah dalam dalam bentuk kerupuk kering. Nah, ini adalah bentuk mentahannya, sudah pengukusan terus pengeringan. Dan ini kita yaitu tingkatan capaian orang wajib dan tambahan. Yang pertama yaitu produk kerupuk jambu merah itu berjalan 80%. Selanjutnya yaitu terbentuknya home industri itu berjalan 75%. Terus mekanisme pembuatan kerupuk jambu merah pada anggota kelompok tani jambu merah terlaksana dengan baik. Ini sudah terlaksana 100% untuk pembuatan kerupuk jambunya. Terus yaitu media pemasaran agar petani jambu merah dapat menjual secara mandiri hasil panen jambu merah secara luas. Koperasi dan usaha online berjalan masih 45%, karena ini kita targetkan di bulan November. Selanjutnya yaitu besar promosi penjualan kerupuk jambu merah. Ini masih dalam proses juga untuk besar promosinya. Selanjutnya yaitu tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam aspek. Yang pertama yaitu biaya. Nah, terdapat beberapa keperluan tambahan seperti jumlah alat yang berganda dan bahan-bahan yang dibutuhkan berdasarkan RAB pada proses proposal. Kesesuaian mencapai 85%. Selanjutnya yaitu personel. Nah, setiap personel sudah bekerja sesuai tugas masing-masing dan bekerja secara online maupun offline. Mengenai waktu, kami harus menyesuaikan ulang dengan jadwal masyarakatnya karena rutinitas warga yang berbeda-beda setiap harinya. Hal ini mencapai 80% kesesuaian dengan tabel kegiatan yang ada di proposal. Untuk alat, metode, dan bahan, untuk bisa memproduksi yang lebih berkualitas dan kuantitas yang menguntungkan, dan rencana kami sebelumnya sesuai mencapai 90% dari metode pembuatan kerupuknya, bahan yang diperlukan, dan alat. Hanya saja berlipat ganda sesuai dengan banyaknya produk yang akan dibuat. Selanjutnya ini ada kelompok tim. Yang pertama, intensitas atau frekuensi komunitas dengan dosen. Ini yaitu dosen pendamping membantu keseluruhan berjalannya kegiatan PHP2D Himatika, di mana foto yang pertama itu kita berbincang-bincang bersama dosen pendamping secara offline terkait kelancaran dari kegiatan PHP2D kami. Selanjutnya yaitu presentasi mahasiswa yang terlibat. Yaitu peran apa saja yang telah dilakukan dosen. Nah, ini kan dosen pendamping, sebagai dosen pendamping, beliau bertugas membimbing dan mendampingi tim PHP2D untuk melaksanakan kegiatan agar berjalan dengan lancar. Potensi keberlanjutan presentasi peluang keberlanjutan. Nah, kami menargetkan tindak lanjut dari kegiatan PHP2D pada bagian yang pertama, untuk pengembangan produk di bagian varian rasa sebagai penambahan jenis produk. Yang kedua, perluasan jangkauan pemasaran di antaranya Desa Sukorejo sendiri, kampus, dan via online khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga yaitu menjadi kegiatan usaha individu warga desanya. Karena di desanya sendiri, khususnya Desa Nganggosari, itu belum ada usaha individu. Karena mungkin dari sananya ada yang fokus kepada tembakau atau petani jambu bijinya. Makanya di sini kami dari tim PHP2D Himatika mengambil di Desa Ngergosari untuk pembuatan kerupuk agar kami bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakatnya sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang tidak berkenaan, saya mohon maaf. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.